Niat hati ingin mengambil gitar, namun nyawa seorang siswi SMP berusia 14 tahun justru melayang di tangan kakak kelasnya sendiri di Desa Rubit, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Inilah Anatomy of Crime, kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Korban diketahui berinisial STN, siswi kelas 8 SMP, Mater Boni Konsili Ohe, Desa Rubit, Hewok Loang, Kabupaten Sika. STN dikenal sebagai anak yang baik dan berbakat di bidang musik. Kasus ini menyita perhatian publik karena bukan hanya menyangkut kekerasan seksual dan pembunuhan, tetapi juga perintangan penyidikan oleh keluarga tersangka. Penemuan jasad korban menjadi awal terbongkarnya tragedi ini. Senin 23 Februari 2026 di Kali Watu Wogat, jasad STN ditemukan dalam kondisi mengenaskan tanpa busana. Jasad STN ditemukan di pinggir kali, terselip di antara batu-batu, tertutup daun bambu kering, batang pisang, dan potongan kayu. Bahkan bagian kepala korban ditindih batu agar tidak terbawa arus sungai. Lokasi penemuan jasad berada sekitar 300 meter dari permukiman warga dengan medan curam yang tidak mudah untuk dilalui. Lalu bagaimana kasus ini berkembang hingga menimbulkan aksi massa besar-besaran? Petaka bermula pada Jumat 20 Februari 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. STN mendatangi rumah kakak kelasnya, FRG, untuk mengambil gitar miliknya yang sebelumnya dipinjam. Awal pertemuan berlangsung normal. STN dan FRG bahkan sempat makan durian bersama di area dapur rumah tersangka. Saat itu kondisi rumah sedang sepi. Anggota keluarga FRG berada di kampung tetangga untuk menghadiri acara adat. Suasana hangat berubah mencekam saat FRG memaksa korban melayani nafsu bejatnya. Korban menolak dan berteriak minta tolong. Namun karena lokasi rumah yang jauh dari pemukiman membuat teriakannya hilang, ditelan sepi tanpa ada yang mendengar. Usai diperkosa, STN yang ketakutan mencoba menyelamatkan diri dengan menghubungi keluarganya untuk minta jemputan. Panik aksi bejatnya akan terbongkar dengan gelap mata. FRG mencoba merebut handphone korban. STN kembali mencoba mempertahankan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya, yaitu ponselnya, dengan memukul bibir FRG. FRG semakin marah dan memukul STN hingga tersungkur ke bawah dan mulai mengambil parang yang sempat digunakan untuk memotong durian. Parang dilayangkan ke kepala dan leher STN sebanyak 3 kali hingga membuat lehernya nyaris putus dan meninggal dunia. Kasus ini tidak lagi hanya berbicara tentang dugaan kekerasan seksual dan pembunuhan, tetapi tentang upaya menutupi kejahatan. Pada malam hari saat ayah dan kakek tersangka pulang, FRG mengakui perbuatannya kepada keluarga. Tragisnya, bukan melaporkan kejahatan itu kepada pihak berwajib. Ayah dan kakek tersangka justru diduga menutupi perbuatan FRG dengan skenario busuk. Sang ayah, SG, berperan dalam memberikan instruksi untuk memindahkan jenazah dan menghilangkan barang bukti. Sementara sang kakek, VS, terlibat dalam mengangkat jasad korban ke dalam karung dan memindahkannya ke Kalimati. Polisi kemudian memulai penyelidikan intensif yang melibatkan penyisiran area hingga akhirnya jasad korban ditemukan di Kali Watu Wogat pada Senin 23 Februari setelah tercium bau menyengat oleh warga. Polisi juga melakukan pelacakan keluar kabupaten dan berhasil meringkus FRG yang melarikan diri ke Kampung Wolotopo ND. Polisi juga menemukan ketidakcocokan data dalam pemeriksaan. FRG menyebut korban pulang membawa 2 buah durian, sementara ayahnya, SG, menyebut korban membawa 3 buah durian. Dari hasil penyelidikan awal,
polisi menetapkan FRG sebagai tersangka utama. FRG sempat membangun narasi bahwa hubungan itu didasari rasa saling suka. Namun keterangan itu dinilai bertentangan dengan fakta bahwa korban melawan, berusaha meminta pertolongan, dan akhirnya dibunuh. 4 hingga 5 Maret 2026, gelombang unjuk rasa melanda Mapolres Sikak yang digerakkan oleh mahasiswa dari PMKRI dan GMNI Cabang Sikak. Massa mendesak polisi untuk bekerja secara profesional dan transparan, menuntut keadilan bagi korban, serta menuntut penangkapan kembali SG dan VS. Tekanan publik membuahkan hasil. Tim Buser Polres Sikak menangkap SG dan VS di wilayah Nebe pada 4 Maret 2026 dini hari dan menetapkan keduanya sebagai tersangka tambahan.